Dicabut. Ya, makasih Cek. Ya, pemirsa kita kembali lagi di Polemik. Kita membahas tentang pilkada antara popularitas dan kapasitas. Untuk Anda yang baru bergabung, Anda boleh berkomentar untuk acara ini melalui inewstvmobile.com. Nanti akan kami tayangkan di layar yang sekarang sedang kita siarkan secara langsung. Saya ke Bung Ikrar. Bung Ikrar, ketika tidak ada calon atau menjadi calon tunggal di satu daerah atau kemudian ada juga yang mendukung calon narapidana itu. Apakah ini memang karena partai tidak bisa menyediakan calon yang kuat atau ada grand design? Karena begitu tidak ada calon maka ditunda, tidak menjabat lagi si calon yang petahana sekarang. Iya, pertanyaan Anda itu masih terlalu sopan ya. Saya menggunakan kata malah sabotase politik. Sabotase politik, Ya, supaya kegagalan tadi supaya kegagalan itu. Ya, apa yang terjadi di kota Surabaya itu buat saya sabotase politik ya. Ya. Walaupun itu juga kita juga tidak bisa menyalahkan calon wali kota yang kebetulan diteriaki katanya boneka. Padahal kalau dia memang udah mau terjun, itu harusnya dia yang tadi dikatakan oleh Bung Sis itu, urat keberaniannya itu harus gede kan. Dan menurut saya kalau kita lihat juga dari segi partai politik ya, sebenarnya partai-partai politik kan sudah tahu bahwa 2015 bulan Desember itu akan ada pilkada serentak. Ya. Dan itu harusnya persiapannya cukup panjang ya. Kenapa demikian ya? Saya melihat bahwa walaupun cuma ada 7 kota yang selama ini masih ada calon tunggal ya, tadi yang dikatakan oleh Bung Rai juga ya, itu ada paling enggak ada 82 yang lain. Lagi terancam. Dan saya melihat bahwa teman-teman di partai politik itu tidak melakukan satu rekrutmen politik dan kaderisasi politik dan juga rekrutmen calon pemimpin secara baik pada tingkatan lokal. Kenapa saya tekankan pada tingkatan lokal? Karena Anda tahu bahwa partai-partai politik sekarang itu ya khususnya individunya itu mengalami keterbatasan. Saya beri contoh misalnya, temannya Bung Hinca itu, teman saya juga, San Mustafa, itu dia berani maju untuk menjadi calon bupati walaupun tidak didukung oleh partainya. Dan Anda tahu itu risikonya besar karena Anda tahu kalau nanti dia sudah ditetapkan mau tidak mau dia keluar dari keanggotaan di DPR. Dan ini tidak sedikit teman-teman dari partai politik itu yang mau maju begitu ada klausul bahwa dia harus keluar dari DPR mundur. Ya, jadi ngenyi dia. Jadi itu yang terjadi juga. Dan Anda juga tahu ya bahwa kita tahu bahwa tadi Bung Hinca juga mengatakan bahwa memang politisi itu banyaknya di legislatif. Untuk di eksekutif banyak ketakutan itu kadang muncul. Jadi ketakutan untuk keluar dari zona nyaman itu begitu besarnya ya. Apalagi Anda tahu menjadi anggota DPR 2015-2019 itu jauh lebih enak dan nyaman dibandingkan ketika Hinca menjadi anggota DPR. Karena Anda lihat ya, reses 5 kali berapa? 1,5 bulan kalau nggak salah ya. Anda hitung aja tuh berapa bulan di resesnya gitu kan. Berapa duit? Iya. Duitnya udah tahu 150 interupsi per reses. Pak Latif, harus saya klarifikasi dulu, Prof. Ya. Jadi kenapa partai tidak banyak menempatkan kader-kadernya di jabatan publik eksekutif? Karena memang dia harus keluar dari partai politik. Tidak boleh seorang kader apalagi aktif dia kemudian menempati posisi-posisi misalkan di BUMN gitu jadi direksi. Tidak boleh gitu. Bukan yang saya maksud eksekutif itu adalah seperti kepala daerah, presiden ya itu. Kalau itu kan itulah yang saya maksud dengan eksekutif karena dia memang penentu. Kalau yang pegawai negeri itu kan cuma kayak saya nih PNS ya, pegawai negeri sipil yang cuma harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh itu eksekutif ya. Jadi. Saya akan bantu Hinca untuk memuji dirinya sendiri. Itu Saan Mustafa adalah bukti bahwa kader Partai Demokrat itu pemberani gitu ya. Wih, terima kasih Bung Latif. Cukup kalau gitu, cukup. Makasih aja cukup. Ini Bung syukur dulu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, jadi sebenarnya seluruh proses rekrutmen untuk calon kepala daerah, saya percaya, saya yakin bahwa setiap partai telah melakukan itu dengan baik. Nah tetapi problemnya adalah di banyak daerah, kami mungkin tidak banyak daerah yang kami miliki di mana kami bisa mengusung calon sendirian. Contoh di Depok kami bisa mengusung calon sendirian. Jadi kami tidak perlu berkoalisi dengan partai lain. Nah, tetapi di daerah-daerah tertentu, tentu ini harus bergabung dengan daerah-daerah lain. Nah, proses rekrutmen seperti yang saya jelaskan tadi, tentu pada saat proses rekrutmen di setiap partai ini telah dilakukan, nah akan muncul orang-orang nama-nama yang berbeda.
Nah, dengan munculnya nama-nama yang berbeda ini, maka disinilah proses komunikasi dari setiap partai politik. Tentu kan alat ukurnya berbeda-beda. Ya. Dan juga yang mendaftar ke setiap partai politik itu untuk menjadi kepala daerah kan berbeda-beda orangnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, contoh di Demokrat, namanya yang muncul A, yang terbaik. Di P3 namanya yang muncul B, yang terbaik. Nah, di PDI Perjuangan namanya yang muncul C, yang terbaik. Tetapi Demokrat, P3 dan PDI Perjuangan tidak bisa mengusung sendiri. Nah, maka harus bersatu. Nah, ketiga partai politik ini harus merembukkan ABC ini mana yang dibawa. akan Nah, maju. ini proses komunikasi yang kita sampaikan tadi. Oke. Beda kalau misalnya berapapun kursinya partai politik, undang-undangnya mengatakan bisa mencalonkan kepala daerah. Saya tidak yakin akan terjadi kekosongan seperti ini. Oke. Dalam proses komunikasi itu tidak ada mahar seperti disebutkan Bung Sis tadi? Saya belum pernah mendengar ada mahar itu. Oke, baik. Saya ke Pak Arsid dulu. Pak Arsid, 10 tahun lagi baru pensiun. Siap. Anda kemudian meninggalkan itu untuk mencalon ini. Karena yakin menang atau gimana? Tadi saya katakan bahwa 5 tahun yang lalu saya pernah mencalonkan di Iya. Tangsel. Sekarang ini dengan ketentuan bahwa di Harus dalam mundur. undang-undang bahwa PNS harus mundur. Iya. Dan ini menjadi pilihan saya karena kita harus memilih. Dikala saya ingin mencalonkan wali kota Tangerang Selatan ini, saya harus berhenti PNS. Enggak apa-apa. Demi masyarakat Tangerang Selatan yang menginginkan Ini saya siap. dia. Siap. Masuk barang itu. Siap. Walaupun nanti kalau kalah tidak boleh balik lagi kan? Udah Ya, itu otomatis. Udah dari risiko, Pak. Sudah resiko. Tapi kita dengan putusan itu kan kita punya keyakinan dan punya usaha. Tentunya Masyarakat ikhtiar dan banyak upaya yang kita yang Iya, kita iya, harus iya. coba. Ya. Baik. Kalau dalam bahasanya Bung Ray Rangkuti, Pak Arsid ini sedang pastabikul khairat. Untuk melawan petahana berani berkompetisi walaupun ada resiko. Ngeri kali ah. Ngeri ya? Iya, artinya kan apa yang mau kita baca dari situ Bung Latif? Iya. Stok pemimpin banyak sebenarnya Iya. kan. Bisa datang dari kader partai, bisa datang dari PNS, bisa dari mana-mana. Artinya pilkada ini sebagai jembatan bagi orang untuk melakukan sesuatu bagi daerahnya, itu selalu diminati. Gitu. Persoalannya adalah kenapa justru kok ada 7 daerah yang kosong? Kan pertanyaannya siapa sih sebetulnya yang paling memungkinkan di mereka dicalonkan ini? Orang-orang ini adalah partai. Karena partai yang diberi pertama ya kewenangan yang cukup untuk mengusulkan. Kedua persyaratan yang lumayan. Sebetulnya kan ada yang mengatakan berat, ada yang mengatakan tidak. Tapi kalau dibuat dari independen kan jelas independen jauh lebih berat gitu. Nah itu yang menuju, itu semua yang saya sebutkan tadi. Yang menguji semua pernyataan-pernyataan kawan-kawan para politisi ini. Meskipun mereka bilang kami sudah melakukan fit and proper test bla 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 bla. Pertanyaannya Tapi tidak terjawab. ketika kosong, Iya. berarti masih ada kekurangan. Betul, pertanyaannya tidak terjawab. Iya. Kok ada yang kosong? Kok ada mantan napi koruptor bisa masuk? Kok ada dinasti politik juga masih bisa masuk di dalam? Dan kita mendengar selintingan apa yang disebut dengan mahar politik yang mengakibatkan banyak kader-kader di daerah itu, calon-calon pemimpin di daerah itu kesulitan mencari perahu katakan begitu ya untuk dapat dicalonkan oleh partai politik sebagai calon pemimpin gitu. Baik. Ini menurut saya nggak terjawab dari tadi. Jadi meskipun ya mereka mengatakan kami melakukan prosedurnya ya kan fit and proper. Pertanyaan saya sederhana. Mengapa tidak dirancang misalnya koalisi ya PDI katakan begitu ya dengan Demokrat ataupun P3 sejak setahun yang lalu. Toh kita sudah bicarakan bahwa pilkada akan dilaksanakan secara serentak tahun 2015 ini. Saya ke Bung Hinca dulu. Nah itu kira-kira. Ini menarik Bung Ray. Saya coba membantu menjelaskan. Di Demokrat itu kalau pakai teori bola, sekali-sekali pakai kelas. Iya. Wakil Ketua Umum Nah. PSSI yang dibekukan. Jadi ada 3 klasmen di Demokrat itu. Klasmen 1, klasmen atas, melenggang, tak perlu bercakap-cakap dengan teman tetangga. Iya, Tadi yang disebutkan Bung Syukur Nababa. Itu ada berapa daerah itu yang seperti itu? Itu kira-kira kami punya hampir 20-30%. Hebat ya. Kalau di Sumatera Utara kita punya 6, melenggang sendiri Iya. begitu. Makanya sekjennya orang Batak kan. Klasmen kedua 50-50 nih. Maju tak cukup, itu sendirian, Iya. maka terpaksa harus cari lawan. Oke. Harus cari kawan. Ini yang kita sebut datang tak genap, tak datang tak ganjil. Tak ganjil, Nah, oke. Di sini yang menjadi koalisi menjadi dialognya luar biasa tajamnya. Klasmen bawah
bisa ndak ada kursi atau satu. Nah, yang satu ini kita anggap ya sudahlah, fokus kita ndak ke situ. Tapi ternyata dalam keadaan tertentu yang satu kursi menjadi luar biasa pentingnya menentukan. Ketika 10 kursi harus dibutuhkan, dia punya 9, tidak ada pilihan, tinggal melirik yang satu. Yang satu seperti gadis cantik, yang pura-pura malu-malu kucing, terus begitu. Oke? Nah ini konfigurasinya. Tadi kalau ditanyakan Bung Rek, kenapa nggak dari dulu melakukan komunikasi politik tadi? Nah kalau di nasional mungkin barangkali partai-partai sahabat memainkan kiri dan kanan, kami di tengah. Tapi kalau di bawah, nggak bisa. Bisa di tempat satu, kita bersama dengan A dan B, di tempat lain tidak bisa. Oke. Contoh di Asahan, Kabupaten Asahan. Ya, maksud saya tentu saja lokal ya. Iya, Pembicaraan itu tingkat lokal, bukan pembicaraan Mari, tingkat makanya nasional. ini tadi saya sekarang turun ke Asahan, ya, paling gampang. Di Asahan masuk yang kemarin 13, turun menjadi 7, dia selesai. Incumbent-nya lengkap, partainya lengkap di situ, dan kita anggap dia terbaik. Kemudian lawannya, itu ada 4 pasang yang mau coba maju, partainya nggak ada lagi pilihan. Ya. Oke, kemudian terpaksa mengubah pasangan mereka di partai itu, lalu muncul pasangan baru, kemudian mendaftarkan kemarin, lolos dia. Apa yang saya mau katakan di situ? Koalisi atau perdebatan komunikasi itu terus-menerus akan sangat dinamis. Dan cair. Dan cair sekali, nggak erat dia. Ya. Itu yang kita hadapi bersama gitu. Apalagi tadi Bung Sukur menyampaikan gambaran tadi, begitu penjelasan saya. Iya. Bung Rey. Bung Latif, saya kira tadi saya pernah menyampaikan ini bukti nyata, Bang Ray Rangkuti. Ini fakta yang terjadi. Seperti P3 misalkan, kita merekrut itu bukan hanya kader kita, tapi juga kita membuka kesempatan dari luar gitu ya. Dan kita berkoalisi dan kita sudah mewawancari 286 pasang coba. Yang kemudian dalam proses politik itu kemudian kita rekomendasikan sesuai syarat hanya 186. Dari itu yang berhasil kita usung ada 76 daerah. Itu artinya apa? Yang P3 tawarkan, kemudian sama juga dengan yang PDIP tawarkan. Sama juga dengan Demokrat tawarkan gitu. Itu ada 76 gitu. Tapi ada yang 73 daerah, P3 menawarkan, tapi kemudian tidak cukup kursi. Maka kemudian kita jadi pendukung saja, bukan pengusung gitu. Nah selebihnya, sisa dari itu P3 menawarkan, tapi ternyata tadi P3 dukung si A, Demokrat dukung si B, PDIP dukung si C. Nah, jadi nggak ketemu. kompromi politik tidak ketemu begitu. Puas dengan jawaban para politisi ini? Nggak tahu ya. Apakah tetap mengotot bahwa buktinya tetap ada 7 tidak Iya, terisi? itu kan penjelasan. Pertama ada 7, ada Iya. mantan napi, ada praktek KKN. Bagaimana menjelaskan itu? Tapi ternyata mungkin begitu beratnya Iya, prosesnya. kalau maaf ini ketika tadi tentang mantan nafi, saya tidak tahu apakah P3 Surabaya yang mendukung ataukah yang jelas kami melakukan wawancara clear and clean gitu ya. Tapi saya harus sampaikan, seolah-olah mantan napi ini dia wujudu kadamihi gitu ya, fisiknya ada tapi hak-hak lainnya tidak ada gitu. Saya tidak setuju, tidak ada dalam undang-undang satupun yang mengatakan setelah inkrah gitu, setelah selesai masa hukum dalam kurun waktu tertentu, dia hilang kesempatan politik, dia tidak punya hak sebagai warga negara dalam bidang politik gitu. Maka dari itu, mohon maaf saya harus sampaikan, kalau toh ada partai politik, partai manapun yang mendukung, pasti syarat-syarat itu sudah terpenuhi. Artinya apa? Masa hukuman, inkrah sudah selesai, masa hukuman sudah selesai. Dan mungkin, mohon maaf ya, Allah saja kan menerima pertaubatan kita. Kenapa manusia tidak menerima itu? Artinya begini, jangan bedakan perlakuan napi seolah-olah ketika sudah selesai melaksanakan proses itu, dia kehilangan hak sebagai warga negara dalam bidang politik. Itu tidak adil sebagai negara Jadi Indonesia, saya, sebagai siapa? warga bangsa. Boleh. Ini yang saya sebut tadi di sini kan pernyataan ibu kita ini membuktikan bahwa 2 hal yang kosong tadi, tanggung jawab dan moral. Jadi Yang penting bagi partai itu legal. Oke. Gitu. Sehingga dengan begitu mau mantan napi mau apa kayak gitu selama undang-undang tidak melarang boleh. Padahal kita berbicara soal mana etikanya, mana tanggung jawabmu untuk menciptakan calon pemimpin yang bersih bagi republik ini. Baik, oke. Gitu, Tahan dulu Bung Sis, saya hanya mau tanya satu aja. Ketika tadi dicontohkan ada 9 kursi sementara butuh 10. Yang 1 kursi itu dilirik-lirik, di situkah mahar itu muncul? Nah, si cewek jelita tadi yang dia bilang jadi sombong atau jadi materialistis. Oke. Itu kan pertanyaannya. Baik, tahan dulu ya. Nanti habis break kita akan kembali ke Anda. Ya, Cek. Baik, sebelum diskors supaya tidak tegang. Pilkadanya belum mana asaga serius. Nah,
Ada satu pepatah di Ya. dalam bahasa ini, Sunda. bahasa Dalam Sunda. bahasa Sunda. Iya. Lucu Ren. Ah. Kumeok memeh dipacok. Es. Artinya Latif, Iya. kalah sebelum bertanding. Jadi kalau ini sudah ada calon tunggal, Iya. kemudian tidak ada yang mau, itu adalah kumeok memeh dipacok. Saya skor. Iya. Ya, kalau tadi kalah sebelum bertanding, sekarang kita istirahat walaupun belum selesai. Polemik segera kembali.